Halo, sesawi Ko Yesus Channel. Channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat kalau muda Ko Yesus Channel selalu dalam kepenuhan rahmat, sukacita dan rezeki yang berlimpah serta kesehatan yang sungguh luar biasa. Sobat kalau muda Ko Yesus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dari Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel. Dan sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, atas bantuan subscribe, like, dan komen, serta sudah bantu sharekan video ini Sobat Kalau Muda Ko Yesus Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama kembali terima firman Tuhan. Dalami firman Tuhan dari mana? Dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Mari sobat kalau muda Ko Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, Santo Paulus menegaskan bahwa ia bersama Silvanus dan Timotius mewartakan Injil tidak hanya dengan kata-kata saja sobat kalau muda, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus yang membawa pada pekerjaan yang sungguh benar. Berkat pewartaan dan kesaksian mereka, orang-orang Tesalonika
berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, sobat kalau muda. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sebaliknya orang-orang Farisi merasa telah menyembah Allah dengan mentaati detail-detail aturan agama sampai melupakan apa yang esensial tentunya, yaitu kasih terhadap sesama. Sobat kalau muda Go Easy Channel, mereka jadi munafik karena mereka telah menyembah berhala-berhala, yakni citra, diri, dan kehormatan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kasih terhadap sesama. Sahabatku, ini menjadi garis penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kasih itu poin yang sangat besar, sobat kalau muda Go Easy Channel. Perlu kita ingat, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, murid-muridnya, untuk sebarkan kasih dan sukacita. Sobat kalau muda Go Easy Channel, kasih menjadi pedoman kita sebagai orang-orang dan anak-anak Tuhan sendiri. Dimanapun kita berada, sebarkan kasih itu dan jadi pancaran kasih yang sungguh luar biasa untuk semua orang di tempat Anda bekerja, di tempat Anda berkarya, dan dimanapun Anda berada. Ketika Anda bertemu semua orang, banyak orang, Anda pancarkan kasih itu, sobat kalau muda Go Easy Channel. Tentunya sobat kalau muda Go Easy Channel, ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi perlu tantangan. Tapi Tuhan mau di setiap tantangan ini kita berani action, berani aksi nyata, berani secara tajam menjadi pancaran kasih itu, sobat kalau muda Go Easy Channel. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita menjadi pancaran kasih itu dimanapun kita berada, di tempat kerja, dimanapun kita sudah pancarkan kasih itu? Jawabannya tentu ada di dalam hati sobat kalau muda Go Easy Channel. Banyak tantangan, tetapi percayalah, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan sukacita, pekerjaan dari Tuhan sendiri yang mau. Kita hanya perlu lakukan itu menjadi pancaran kasih kepada sesama sobat kalau muda Go Easy Channel. Jangan pernah menyerah ketika kita pancarkan kasih dan sebarkan kasih itu, karena Tuhan bersama kita, dan percaya Tuhan akan dampingi kita sobat kalau muda Go Easy Channel. Wartakan Injil dengan sukacita dan kasih itu menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus sendiri sobat kalau muda. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, karena Tuhan bersama kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat kalau muda Go Easy Channel dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal, penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa kami terima, atas segala cinta yang boleh kami terima dengan firman ini. Semoga ya Tuhan, dengan firman ini meneguhkan kami, perjalanan hidup kami, semakin mengimani Engkau setiap hari. Kami percaya Engkau satu-satunya harapan kami, dan Engkau dampingi kami. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup. Berkatilah kedua orang tua, keluarga kami dengan sukacita dan damai sejahtera dari-Mu. Berkatilah pula orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir, kiranya Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau angkat mereka dengan segala kuasa-Mu yang kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat kalau muda Go Easy Channel dimanapun Anda berada, terima kasih banyak kita sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Renungkan bersama pada kesempatan ini sobat kalau muda. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat, terima rahmat. Jangan lupa kita menjadi tugas kita ya teman-teman semuanya. Sebarkan kasih dengan sukacita. Ini tanggung jawab kita sobat kalau muda Go Easy Channel. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye, berkat dalam Tuhan memberkati.